Namaku Aldo, statusku mahasiswa. Keseharianku menimba ilmu, mengerjakan tugas, dan sekali-sekali pergi keluar bersama teman-teman satu kampus maupun di luar. Bicara tentang dunia luar, sadarkah kalian kalau udara sudah tidak sebersih dulu lagi? Udara yang tidak bersih mengharuskanku untuk terus menggunakan masker setiap ingin keluar. Beberapa tahun ini, isu mengenai kerusakan lingkungan dikampanyekan dengan sangat keras. Banyak perusahaan-perusahaan yang mulai memberlakukan ketentuan untuk mengurangi masalah lingkungan ini. Namun, pihak perusahaan saja tidak cukup untuk menghentikan kerusakan lingkungan ini. Pemerintah bersama masyarakat juga menjadi salah satu peran terpenting dalam mengurangi terjadinya kerusakan lingkungan ini. Ada berita apa nih? Kali di Kompas yang saudara, kualitas udara di Jakarta menjadi yang terburuk di dunia berdasarkan data AQI atau Air Quality Index. Nada nelpon. Halo Aldo, aku mau ingetin, hari ini kita mau kerja kelompok. Oh iya, satu lagi, jangan lupa pakai masker ya, cuaca lagi kurang bagus. See you. Oh iya ya, hari ini ada pertemuan. Oke deh, kalau kayak gitu aku siap-siap dulu ya. See you. Sip, udah baju lain nih. Duh, udah telat belum ya aku? Hai guys. Halo Aldo, kita bahas tugas kita langsung gimana? Biar cepat pulang. Yaudah yuk. Kenapa ya? Dari tadi Aldo nggak fokus sama tugasnya. Apa dia lagi banyak pikiran kali ya? Oh, kamu kenapa? Ada masalah? Kalau ada apa-apa cerita aja, jangan dipendam sendiri. Enggak, aku nggak apa-apa kok. Aku tuh cuma sedih aja. Baru-baru ini perubahan iklim tak menentu. Banyak kerusakan lingkungan juga semakin bertambah. Aku capek pakai masker terus. Gimana ya kira-kira kita bisa buat suatu perubahan untuk dunia lebih baik, biar kita nggak usah pakai masker terus gitu loh. Iya sih, bener kata Aldo. Eits, tenang, jangan sedih gitu dong. Pasti kalian belum tahu nih peraturan terbaru dari pemerintah tentang pajak karbon. Hah? Pajak karbon? Apa itu? Nah, sebelum kita bahas mengenai pajak karbon, kalian ada gambaran nggak mengenai pajak itu sendiri? Setauku, pajak merupakan kewajiban warga negara untuk membayar sejumlah uang dengan besaran yang telah ditentukan sebelumnya, tanpa menerima imbalan secara langsung. Setauku juga pajak dibayarkan secara berkala. Yang pertama itu untuk bisa memenuhi kebutuhan devisa negara, terus membangun infrastruktur, dan masih banyak lagi. Bener banget, berarti kalian semua udah paham nih mengenai konsep pajak dan penerapannya. By the way, kalian tahu nggak? Kalau Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau, dan rentan akan perubahan iklim seperti kenaikan permukaan air laut. Hal ini sesuai dengan data yang dikutip dari Bappenas pada tahun 2021, yang menyatakan bahwa Indonesia mengalami kenaikan permukaan air laut sebesar 0,8 hingga 1,2 cm per tahun. Sementara sekitar 65% penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir. Lalu, Nah, dengan adanya perubahan iklim ini, tentunya memberikan dampak negatif bagi dunia. Perubahan iklim dapat meningkatkan resiko bencana hidrometeorologi, di mana sekitar 80% dari total bencana yang terjadi di Indonesia bersumber dari perubahan iklim. Perubahan iklim juga dapat menyebabkan potensi kerugian ekonomi Indonesia sekitar 0,66 hingga 3,45% terhadap PDB pada tahun 2030. Selain itu, perubahan iklim juga dapat menyebabkan beberapa risiko lainnya, seperti kelangkaan air bersih sebagai dampak dari meningkatnya banjir dan kekeringan, kerusakan ekosistem lahan akibat kebakaran hutan dan banjir, kerusakan ekosistem lautan seperti punahnya terumbu karang, rumput laut, mangrove, dan keanekaragaman hayati dan ekosistem lautan lainnya akibat naiknya suhu permukaan laut. Penurunan kualitas kesehatan masyarakat akibat penyakit yang ditimbulkan dari banjir dan suhu panas yang ekstrim, serta yang kelima, kelangkaan pangan bagi semua makhluk karena dampak perubahan produksi flora dan fauna. Efek negatif yang ditimbulkan dari perubahan iklim ini tentunya memerlukan dana yang besar untuk memperbaikinya. Hal ini terlihat dari data Roadmap Emisi Mitigasi pada tahun 2020, yang menyatakan bahwa kebutuhan pembiayaan mitigasi perubahan iklim per sektor, khususnya sektor energi dan transportasi,
sebanyak 3.500 triliun. Sehingga diperlukan kebijakan yang tepat untuk mengurangi dampak negatif ini. Sebenarnya pemerintah sudah mengeluarkan banyak cara melalui perpajakan untuk mengurangi dampak dari kerusakan lingkungan. Di antaranya green tax, pajak lingkungan, dan yang terbaru adalah pajak karbon. Iya sih, benar banget itu malah. Kebijakan ini harus dipikirkan secara baik dan matang. Kalau gitu, pajak karbon itu apa ya, Stel? Jadi, pajak karbon adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan bahan bakar fosil seperti bensin, aftur, gas, dan lain-lain. Sederhananya, pajak ini akan dikenakan kepada mereka yang menggunakan bahan bakar tersebut, yang mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai harmonisasi peraturan perpajakan. Oh gitu. Emang relevansinya dengan situasi Aldo apa? Tujuan dari pajak karbon adalah untuk mengubah kebiasaan masyarakat dari penggunaan karbon yang berlebih dan berpindah pada implementasi penggunaan karbon yang lebih rendah dan ramah lingkungan, serta untuk mengurangi emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca sebagai langkah memerangi pemanasan global. Dan itu juga dapat meningkatkan pendapatan pajak pemerintah dan meningkatkan efisiensi energi bagi konsumen dan bisnis. Yang bener. Ih, kamu dikasih tahu malah kayak gitu. Iya deh, ya maaf. Aku mau nanya lagi nih, Stel. Apa tuh? Ini, penerapan pajak karbon ini diberlakukan ke siapa-siapa aja ya, Stel? Bener itu, aku juga penasaran. Nah, untuk tahap pertama diuji coba terlebih dahulu ke industri-industri di Indonesia khususnya pada PLTU batubara. Dan pada tahap selanjutnya akan diimplementasikan secara penuh ke dalam bursa karbon. Selain itu, kalian tahu nggak sih kalau tarif yang diberlakukan pada pajak karbon yaitu Rp75.000 per ton CO2. Hah? 75.000? Apa nggak ketinggian harganya? Iya, besar juga ya nilainya. Itu gimana tuh, Stel? Sebenarnya, kalau kita bandingkan dengan negara-negara lainnya, khususnya negara maju, tarif kita sudah sangat terjangkau. Di negara Spanyol, tarif yang berlaku yaitu sebesar 17,48 US dollar atau sekitar Rp258.000 sejak tahun 2014. Sedangkan di Prancis di tahun yang sama, pajak karbon dikenakan tarif lebih besar lagi, yaitu mencapai hingga 49 US dollar atau sekitar Rp725.000. Berarti kalau kita bandingkan dengan negara maju lainnya, tarif pajak karbon di Indonesia masih dalam nominal yang bersahabat ya? Iya sih, kalau dilihat dari tujuan dan manfaatnya, tarif yang dikenakan masih bisa dikatakan sesuai. Gimana? Udah dapat pencerahan sedikit belum mengenai pajak karbon? Udah dulu deh pembahasannya. Kita lanjut nugas dulu mendingan. Iya loh, nanti kesorean lagi. Iya deh ya, nanti kita lanjut lagi ya. Nada, ini pajak karbon mau ditunda lagi loh. Seriusan? Iya dong, beneran ditunda penerapannya. Wah, rupanya pajak karbon di Indonesia sudah ditunda 2 kali loh, Nat. Yang rencananya 1 April 2022, jadinya 1 Juli 2022. Kemudian 1 Juli 2022 ini ditunda lagi pemberlakuannya. Kenapa bisa ditunda berkali-kali gitu ya? Padahal kan ini merupakan urgensi negara terhadap permasalahan lingkungan. Ini serius banget, lagi bahas apa nih? Dari laman berita yang dibaca Aldo, katanya pajak karbon ditunda lagi. Ini udah yang kedua kalinya loh. Kok bisa ya kayak gitu? Benar kata Nada, itu kan urgensi negara. Nah, sebenarnya alasan dibalik penundaan tersebut diakibatkan oleh adanya gejolak global terkait invasi Rusia terhadap Ukraina yang berujung pada ketidakpastian dalam hal ekonomi dunia. Sehingga perlu untuk melakukan kalkulasi kembali agar dapat memberikan pengaruh yang maksimal bagi sektor domestik maupun internasional. Hal inilah yang menyebabkan pemerintah terpaksa untuk menunda penerapan pajak karbon di Indonesia. Oh, sekarang aku paham kenapa penerapan pajak karbon itu ditunda. Ternyata pemerintah sangat berhati-hati ya dalam memberikan kebijakan ke publik. Ternyata persoalan yang ku hadapi sudah ada solusinya, yaitu dengan penerapan pajak karbon ini. Aku senang karena dengan ini akan ada harapan untuk dunia yang lebih nyaman. Ini semua dilakukan demi mereka yang rindu akan udara segar.